Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi sama saya Farida di mata kuliah Tax Planning atau Perencanaan Pajak. Nah, kali ini kita akan berdiskusi nih tentang perencanaan pajak untuk PPh 21. Nah, bagi teman-teman yang akuntansi mungkin nggak asing ya, bagi teman-teman yang masih yang manajemen mungkin asing. PPh 21 atau pajak penghasilan pasal 21 biasanya itu buat karyawan. Karyawan yang statusnya dia PNS ataupun non PNS, pegawai swasta, itu kena PPh pasal 21. Nah, pemotongan pajak atas penghasilan biasanya penghasilan berdasarkan apa? Sehubungan dengan pekerjaannya, jasanya, atau kegiatan dengan nama lain dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak. Contoh, saya karyawan STI Surakarta, penghasilan saya kalau melebihi PTKP seperti yang di pembahasan sebelumnya ya. Berarti kalau melebihi PTKP, maka sebutannya nanti penghasilan, terus nanti ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Jika penghasilan saya netonya itu lebih besar daripada PTKP, kan ada sisa tuh, namanya PKP, penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak saya itu kalau masih ada angkanya, maka akan dikenakan PPh 21. Tuh. Nah, formnya apa? Nanti formnya akan kita pelajari waktu kita kelas atau di jadwal mata kuliah Tax Planning atau Perencanaan Pajak ya. Terus PPh 21 itu sebenarnya dikenakan atas apa sih? Dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilannya dari pekerjaan, jasa atau kegiatan. Penghasilannya itu disebut apa sih? Maksudnya penghasilan apa sih? Dalam bentuk gaji, saya misalnya karyawan STI Surakarta pegawai tetap, saya dapat gaji nih. Saya pegawai kontrak, misalnya saya dapat gaji juga. Terus saya itu kerja harian atau sebagai pegawai lepas harian, saya dapat upah. Nah, itu kena PPh 21. Terus atas honorarium sebagai dosen tamu di STI Surakarta saya dapat fee. PPh 21 juga bisa dikenakan atas fee yang saya terima sebagai dosen tamu. Atau misalnya mohon maaf, kayak pegawai bangunan, kuli bangunan misalnya gitu ya, dia upahnya itu 1 minggu sekali, dia kerja 2 minggu. Nah, 1 minggu sekali selama 2 minggu gitu ya, gajinya berarti 2 kali gaji kan, akan dihitung berapa sih kira-kira PPh 21 yang dipotong untuk kuli bangunan tadi gitu ya. Terus kapan sih terutangnya PPh 21 itu? PPh 21 itu akan diakui atau saat terutangnya itu antara akhir bulan diterimanya pembayaran atau akhir bulan diperolehnya penghasilan. Ketika penghasilan itu diterima, saat itulah terutangnya PPh 21. Contoh, saya gajian tanggal 25 misal ya. Saya gajian tanggal 25. Saya terima uang itu seketika itu bendahara perusahaan harus memotong gaji saya. Nah, tapi nggak selamanya loh ya, nggak selamanya karyawan itu pasti akan dipotong pajak. Tergantung tadi, penghasilan itu dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP masih ada sisa nggak? Kalau ada sisa berarti kena pajak, kalau nggak ada sisa atau lebih minus gitu ya, berarti itu nggak kena pajak. Nah, asumsinya nih gajiku lebih lah ya dari PTKP, jadi ada nominal sisanya yang dikenakan pajak. Nah, saat itu juga maka bendahara perusahaan itu harus memotong penghasilan saya gitu ya, dibayarkan untuk pajak. Terus saya akan dapat bukti potong. Bukti potong itu yang saya wajib laporkan. Nah, batas pelaporannya kapan gitu, nanti mungkin akan kita bahas ketika offline juga. Kasih screenshotan atau kasih filenya gitu ke teman-teman kapan batas bayarnya. Batas bayar dan batas lapornya ya. Kalau ini kapan terutangnya, berarti ketika dikasih itu ya itu harus dipotong dan itu harus segera dilaporkan. Harus dibayarkan gitu ya, harus dibayarkan sampai batas waktu yang sudah ditentukan menurut Undang-Undang Perpajakan. Perbedaan untuk PPh 21 dan 26. Kalau 21 itu untuk wajib pajak dalam negeri, kalau 26 itu untuk wajib pajak luar negeri atau subjek pajak luar negeri, SPLN. Subjek pajak, subjek orang ya. Siapa yang dikenakan sih? Yang pertama pegawai. Terus penerima uang, pesangon, pensiunan. Jadi kalau PNS yang udah pensiun pun juga bisa dikenakan PPh 21. Gaji pensiunannya itu sudah dipotong PPh 21.
bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa. Contohnya saya tadi sebagai dosen tamu di STI Surakarta. Anggota dewan, mantan pegawai ini misalnya masih dapat pesangon gitu ya, masih dapat pesangon ketika dia sudah selesai masa kerjanya, dapat pesangon gitu. Terus peserta kegiatan juga bisa dikenakan, misal saya ngikutin pelatihan apa terus saya dapat fee gitu ya 500.000, maka dipotong PPh 21 dulu. Yang dikecualikan dari subjek pajak, pejabat negara asing seperti perwakilan diplomatik, konsultan, atau syaratnya ya, bukan atau ya, tapi syaratnya adalah bukan WNI di Indonesia tapi tidak memperoleh penghasilan, terus berasal dari negara yang memberikan perlakuan timbal balik. Contoh ya, diplomat dikirim ke Indonesia, gajinya dia dari negara dia asal, dari negara asal dia dari di Indonesia nggak dapat penghasilan apapun, berarti di Indonesia dia tidak perlu dipotong PPh 21-nya. Karena apa? Penghasilannya dari negaranya dia, berarti dia kena pajak dari negara dia. Gitu. Terus perwakilan organisasi internasional, bukan WNI, di Indonesia tidak menjalankan usaha, tidak memperoleh pekerjaan dan kegiatan lainnya untuk memperoleh penghasilan. Pokoknya warga asing yang dia itu tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka itu bukan subjek pajak. Dia subjek pajak Indonesia bukan, tapi dia sebagai subjek pajak luar negeri. Bu, kalau seandainya orang luar negeri dia ada konser di Indonesia, dia dapat fee kan dari Indonesia, nah itu nanti akan dipotong. Tapi ada aturannya juga, lebih dari 180 hari enggak, ada penghasilan yang benar, dia penghasilannya dari apa dulu udah dipotong dan lain sebagainya. Nah itu akan dihitung juga, akan dipertimbangkan. Kalau dia dapat penghasilan dari Indonesia, berarti harus dipotong juga di Indonesia, gitu ya. Terus objeknya apa aja sih? Penghasilan pegawai tetap, penghasilan teratur penerima pensiun, pembayaran sekaligus uang pesangon, pensiunan bisa dibayarkan sekaligus juga ya. Terus THT, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, terus upah pegawai tidak tetap, misalnya kontrak, lepas harian, itu pun juga dikenakan PPh 21 atau bagian dari objek pajak. Objek pajak selanjutnya adalah imbalan kepada bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa, dosen tamu, imbalan kepada peserta kegiatan. Saya sebagai peserta kegiatan saya dapat fee 500.000 itu harus dipotong pajak dulu. Penghasilan anggota dewan, pembayaran kepada mantan pegawai, penarikan dana pensiun oleh pegawai, kayak gitu. Jadi kayak tadi ya, misalnya waktu penarikan itu misalnya ya dapat pencairan dana pensiun kayak gitu ya, jadi pensiunan pun juga bisa dikenakan. Nah dari sini perencanaannya apa Bu? Perencanaannya adalah yang pertama, update status. Update status itu bukan story ya, update status itu maksudnya misalnya kalau udah pensiunan terus punya anak, misalnya apa ya, punya anak misalnya ya, punya anak, update lah dari sekarang gitu. Bukan dari sekarang ya, update lah dari saat itu juga. Punya anak berarti ya didaftarkan, dilaporkan kepada bosnya bahwa aku udah punya satu tanggungan yaitu anak, bukti aktanya ini, bukti bukti kakaknya adalah ini adalah bukti lahirnya, bukan tanda lahir ya, tapi dari surat keterangan dari dokter misalnya, bahwa dan lain sebagainya. Jadi kelengkapan administrasi perlu dilengkapi supaya status di pajak itu bisa terupdate sehingga bisa menambah PTKP. Yang kedua, wajib pajak, mungkin kalau yang PNS itu kan sudah ber-NPWP ya, sudah diminta buat NPWP. Tapi kalau yang untuk swasta mungkin ada perusahaan yang ya sudah nggak buat NPWP dulu, nggak apa-apa gitu mungkin ya. Tapi itu perlu segera dibuat karena yang tidak ber-NPWP akan dikenakan tarif lebih tinggi 20%. Dan perlu diketahui juga bahwa tidak semua yang ber-NPWP itu pasti dikenakan pajak. Bagi semua karyawan yang ber-NPWP belum tentu dia dikenakan pajak, dipotong penghasilan pajak itu belum tentu. Nah, yang dikenakan pajak itu adalah apabila penghasilan netonya melebihi PTKP, maka akan ada sisa. Nah, sisa itulah yang dikenakan pajak. Jadi tidak dari gaji kita terima itu bukan, tapi gaji dikurangi PTKP dulu, setelah dari PTKP baru ketemu PKP, itulah yang dikenakan pajak. Gitu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, di pertemuan perkuliahan selanjutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.